ini saya akan membahas tentang akses control list. Akses control list itu seperti firewall, yaitu digunakan untuk memblokir paket atau mengizinkan paket untuk melewati suatu jaringan. Misal di sini PC6 ingin berkomunikasi dengan server, tetapi di router ini nantinya akan menerapkan akses control list. Maka PC6 tidak bisa berkomunikasi dengan server 2 dan paketnya tidak sampai. Di sini saya sudah membuat konfigurasinya. Langsung saja kita konfigurasi di router yang ini. Oh ya, sebelum mengkonfigurasi di router, kita matikan terlebih dahulu tombol powernya. Sini kita matikan. Kemudian kita tambahkan modul yang NM1FETX. Baru kita nyalakan lagi. Di sini kita bisa mengetikkan no. Kemudian enable konfigurasi terminal. Lalu kita masuk ke interface rank FA 0/0 sampai 1. Kemudian enter. Kemudian kita no shutdown. Kemudian kita masuk ke interface FA 0/1. Masukkan IP address 192.168.1.255.255.255.0. Kemudian interface FA 0/0, IP address 10.10.255.255.0. Lalu kita akan mengkonfigurasi DHCP-nya, yaitu IP DHCP full server. Kemudian network yaitu 192.168.255.255.255.0. Lalu enter. Kemudian kita masukkan default router 192.168.1.1 dan DNS servernya kita pakai Google, yaitu 8.8 ya. 8.8.8.8. Lalu kita masuk ke switch yang ini. Kita akan nyalakan mode terangnya. Enable konfigurasi terminal. Lalu interface FA 0/1. Switch port mode terang. Lalu enter. Kita coba lihat do show interface terang. Dari sini sudah aktif. Kita coba lihat DHCP di servernya. Desktop IP configuration DHCP. Sini sudah sukses. Ini sudah sukses juga.
dan di sini juga sudah sukses. Selanjutnya kita ke router pertama. Kita seperti tadi itu matikan terlebih dahulu tombol powernya, lalu masukkan modul NM1 FTTX, lalu kita nyalakan kembali routernya. Kemudian kita ketikkan no, enable konfigurasi terminal, kita masuk ke interface rank FA0/0, FA0/0 sampai 1, lalu enter, kemudian no sh, kemudian interface FA0/0, lalu enter, kemudian IP address 10.10.10.10.1 255.255.255.0, kemudian interface FA0/1, IP address 20.20.1 20.20.20.1 255.255.255.0. Kemudian kita ke switch yang pertama, kita akan membuat VLAN-nya. Sini kita enable konfigurasi terminal, kita akan buat VLAN-nya, yaitu VLAN 10, kemudian ada VLAN 20 dan VLAN 30. Kemudian kita masuk ke interface FA0/1, kita terangkan switch-nya, switch port mode terang. Kemudian interface rank FA0/2 sampai 3, lalu switch port mode akses, switch port akses VLAN 10, kemudian interface rank FA0 4 sampai 5, switch port mode akses, switch port VLAN 20, kemudian ada interface rank FA06 sampai 7, switch port mode akses, switch port akses VLAN 30. Kemudian kita lihat user VLAN brief. Nah, di sini VLAN-nya sudah ada dan sudah aktif. Kemudian kita masuk ke router pertama. Sini kita ketikkan interface FA. Di sini kita akan membuat sub interface, yaitu interface FA0/1.10. Kemudian encapsulation.1q10. IP address-nya yaitu 192.168.10.1 255.255.255.0. Kemudian kita masuk ke interface FA0/1.20.
Kemudian encapsulation.1q20, IP address-nya 192.168.20.1.255.255.255.0. Kemudian interface FA0/1.30, encapsulation.1q30, IP address-nya 192.168.30.1.255.255.255.0. Kemudian kita ketikkan do show IP interface brief. Di sini sub interface-nya sudah ada ya teman-teman. Kita akan membuat DHCP-nya. Mengapa kita harus menggunakan DHCP? Karena di sini kita menggunakan banyak PC, maka kita tidak akan mengkonfigurasi PC-nya secara manual, tetapi akan menggunakan DHCP untuk mengkonfigurasinya. Kita ketikkan IP DHCP full VLAN 10. Kemudian networknya 192.168.255.255.255.0. Kemudian default router 192.168.10.0. Maaf, 10.1. Kemudian DNS servernya kita menggunakan punya Google, yaitu 8.8.8.8. Kemudian IP DHCP full VLAN 20. Networknya 192.168.20.0. Kemudian default routernya 192.168.20.1 dan DNS servernya 8.8.8.8. Dan IP DHCP full VLAN 30. Networknya adalah 192.168.30.0. Default routernya adalah 192.168.30.1 dan DNS servernya adalah 8.8.8. Kita coba IP-nya di PC. Nah, ini sukses. Kemudian desktop IP configuration DHCP. Desktop IP configuration DHCP. Desktop IP configuration DHCP. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi routingnya. Kita akan memakai dynamic routing. Sini kita ke router pertama, kemudian kita ketikkan router OSPF1. Nah, di sini kita akan memakai dynamic routing OSPF. Lalu enter.
Kemudian kita masukkan networknya. Network 10.10.10.0 di sini kita ketikkan wildcard word-nya, yaitu 0.0.0.255 area 0. Kemudian yang network yang kedua adalah 192.168.10.0. Wildcard-nya adalah 0.0.0.255 area 0. Kemudian network ini 20.0 30.0. Kemudian kita ke router yang kedua, enable konfigurasi terminal. Lalu router OSPF2, masukkan networknya yaitu network 10.10.10.0, wildcardnya 0.0.0.255 area 0. Satu 9.2.168.1.0, wildcardnya adalah 0.0.0.255 area 0. Kemudian kita ketikkan to show IP OSPF neighbor. Kita coba ping dari PC 5 ke server 2. Sukses. Kemudian PC 5 ke server 2. Sukses ya. Kemudian PC 4 ke server 1. Sukses juga. Kemudian kita akan mengkonfigurasi akses control list. Perlu kita ingat bahwa akses control list sama seperti firewall. Di sini PC 6 akan ping ke server 2. Apabila PC 6 akan mengirim paket ke server 2, lalu kita menyalakan ACL dengan perintah untuk memblokir paket dari PC 6, maka PC 6 tidak akan bisa mengirim paket ke server 2. Server 2 memblokir semua paket dari VLAN 30. Dan ACL ada yang namanya standar dan extended. Kita akan menggunakan ACL standar saja. Maaf, di sini saya menggunakan nama PC-nya itu dari PC 0, PC 1, PC 2, PC 3, PC 4, dan PC 5 ya. Jadi PC 5 ini adalah sebagai PC ke-6. Kita ke router yang kedua. Sini kita exit.
Kemudian kita ketikkan akses list tanda tanya. Di sini kan ada yang namanya IP standar dan IP extended. Jadi kita akan menggunakan yang standar. Kemudian akses list 1 spasi tanda tanya. Di sini ada yang namanya deny, permit. Nah, deny ini adalah memblokir paket yang datang, sedangkan permit adalah mengizinkan paket yang datang. Untuk ACL biasanya menggunakan deny dan permit. Kemudian akses list 1 deny spasi tanda tanya. Di sini ada huruf A, B, dan CD. Host itu artinya adalah memblokir IP saja. Misal PC 6 saja yang tidak bisa berkomunikasi dengan server. Kita lanjut untuk konfigurasinya, itu di sini kita ketikkan no access list karena tadi di konfigurasi saya ada kesalahan mengetik konfigurasi, jadi kita hapus dulu konfigurasi yang tadi. Kemudian kita ketikkan akses list 1 permit 192.168.20.0.0.0.0.255. Kemudian akses list 1 deny 192.168.30.0, dan di sini kita ketikkan akses list 1 permit ending. Kemudian kita ketikkan interface fa 0/1 IP access group 1 out dan exit. Kita coba ping dari VLAN 20 ke server. Sukses. Dan dari VLAN 30 ke server. Nah, ini yang bisa ping adalah dari VLAN 20 dikarenakan di VLAN 30 sudah diblokir. Artinya VLAN 30 benar-benar diblokir sejak masuk ke router sehingga paketnya tidak bisa diteruskan kepada router yang lain atau server. Sedangkan pada VLAN yang lain seperti VLAN 20 itu successful. Nah, di sini itu ada yang namanya sequence number, adalah nomor urut rule pada ACL. ACL selalu dibaca dari atas ke bawah, dari nomor yang terkecil ke terbesar. Rule yang cocok ditemukan lebih dulu, maka rule bawahnya tidak akan bisa dibaca lagi. Contoh kasusnya adalah server harus memblokir akses dari PC dengan IP 192.168.10.3. Router membaca rule pertama itu permit, maka langsung diizinkan. Rule deny tidak bisa dibaca, akibatnya dari PC yang di VLAN 30 ke server itu tidak bisa ping. Kemudian kita lanjut lagi, yaitu konfigurasi di router yang pertama. Kita ketikkan akses list 1 deny spasi tanda tanya, dan kita deny host spasi tanda tanya, dan di sini kita ketikkan akses list 1 deny host
192.168.10.3 dan do show access. Kemudian kita ketikkan IP access list standar 1 karena kita menggunakan yang tipe standar. Satu, kemudian 0, 30, kemudian 11, the night, 192.168.10.3, kemudian do show access. Kemudian kita exit, enable konfigurasi terminal. Kemudian kita akan menghapus direction-nya, yaitu dengan cara mematikan interface FA0/1 no IP access group 1 out, kemudian interface FA0/0 IP access group 1 in. Jadi ini adalah konfigurasi untuk membuat atau menghapus direction yang tadinya dari VLAN 30 bisa ping ke router ini dari FA01. Maka ketika kita mengetikkan konfigurasi direction yang tadi, sekarang dari PC dari VLAN 30 tidak bisa ping ke router di dua ini dan hasilnya VLAN.